Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena Engkau yang sudah memberikan kepada kami hari-hari yang kami sudah lewati sebelumnya. Dan kami bersyukur sebelum kami memulai minggu yang baru, Engkau memberikan kami hari perhentian. Kami berhenti supaya kami bisa memulai pekerjaan-pekerjaan kami. Kami berhenti supaya kami bisa mendapat kekuatan untuk mempermuliakan Tuhan di dalam pekerjaan-pekerjaan kami sehari-hari. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan firman-Mu kepada kami. Karena firman-Mu lah sesungguhnya yang memberikan kekuatan. Kalau tidak ada firman Tuhan, jiwa kami seperti orang buta yang berjalan. Kami berdoa supaya Engkau membuka hati kami, membuka pikiran kami sebelum kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu yang penuh kekurangan dan keterbatasan ini. Pakailah mulut dan bibirnya untuk menyatakan isi hati-Mu. Persiapkanlah hati kami yang mendengarkan, supaya kami mendengarkan, benar-benar mendengarkan Engkau berbicara kepada kami, pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memulai seri eksposisi Kitab Hagai. Kitab Hagai adalah salah satu dari kitab yang pendek di dalam Perjanjian Lama. Kitab Hagai adalah salah satu dari kitab Nabi kecil. Kalau saudara-saudara membaca Perjanjian Lama, ada 12 kitab yang digolongkan sebagai kitab Nabi kecil. Saudara-saudara, sebagian Nabi kecil itu berbicara sebelum Israel dibuang. Tapi sebagian Nabi kecil berbicara setelah Israel pulang dari pembuangan. Ya, sejarah bangsa Israel kan biasanya dibagi menjadi dua. Sebelum pembuangan dan setelah pembuangan. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, yang dimaksud dengan pembuangan adalah bangsa Yehuda dibuang ke Babel selama 70 tahun. Jadi sebelum bangsa Yehuda dibuang ke Babel selama 70 tahun, ada nabi-nabi yang Tuhan panggil untuk berbicara. Tapi setelah bangsa Israel pulang dari pembuangan, ada juga nabi-nabi yang Tuhan panggil untuk berbicara. Salah satu nabi yang Tuhan panggil untuk berbicara setelah bangsa Israel pulang dari pembuangan adalah Nabi Hagai. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak banyak informasi yang bisa kita ketahui tentang Nabi Hagai. Saudara-saudara, kita tidak tahu dari mana asal usulnya, kita tidak tahu latar belakang keluarganya, saudara-saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu-satu kalinya nama Hagai muncul di dalam Perjanjian Lama, yaitu di dalam kitab Hagai. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kita tidak tahu terlalu banyak informasi mengenai Nabi Hagai. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca Hagai pasal 1 ayat 1, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena dikatakan bahwa Nabi Hagai dipanggil berbicara pada masa pemerintahan Raja Darius. Nah, saudara-saudara, kita perlu memahami sebentar, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Raja Darius mana ya yang dimaksud di dalam pasal 1 ayat 1 ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca buku-buku tafsiran, semua penafsir sepakat Raja Darius yang dimaksud di dalam Hagai 1 ayat 1 itu adalah Darius pertama atau yang disebut sebagai Darius Histapes. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ulangi sekali lagi. Jadi Raja Darius yang dimaksud di dalam Hagai pasal 1 itu adalah Darius pertama atau yang dikenal di dalam sejarah sebagai Darius Histapes. Nah, saudara-saudara, tema kita pada siang hari ini adalah waktu siapakah yang kita tunggu. Nah, tema ini diambil dari Hagai 1 ayat 1 sampai 4. Mari kita bersama-sama membuka Hagai 1 ayat 1 sampai 4. Kita akan membacakannya secara bertanggapan. Saya akan membacakan ayat-ayat ganjil dan saudara-saudara membacakan ayat-ayat genap. Kita mulai dari ayat pertama, saya yang membacakannya dan nanti saudara menyambut dengan ayat yang kedua. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius dalam bulan yang ke-6. Pada hari pertama bulan itu datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, imam besar, bunyinya. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya. Saudara-saudara, Allah menegur bangsa Yehuda karena mereka menunda pembangunan bait Allah. Allah memulangkan mereka dari pembuangan untuk membangun kembali bait Allah yang sudah dihancurkan oleh Nebukadnezar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
bangsa Yehuda diizinkan pulang dari pembuangan pada zaman Raja Kores, yaitu sekitar tahun 538 sebelum Masehi. Mari kita sebentar melihat 2 Tawarikh 36 ayat 22 sampai 23. Saudara Tuhan, 2 Tawarikh 36 ayat 22 sampai 23. Saya akan membacakannya dan mari kita mendengarkannya bersama-sama. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, sebelum zaman Raja Kores, maka bangsa Yehuda itu berada di bawah penjajahan Babilonia. Saudara yang kasih oleh Tuhan, mereka mulai berada di bawah penjajahan Babilonia itu pada masa Nebukadnezar. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Lalu kemudian Babilonia dikalahkan oleh Persia. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, raja yang mengalahkan Babilonia itu adalah Kores. Maka saudara-saudara, di dalam 2 Tawarikh 36 ayat 22 sampai 23 itu terjadi yang namanya pergantian rezim. Dari rezim Babilonia menjadi rezim Persia. Nah, saya lanjutkan saudara-saudara Tuhan. Tuhan menggerakkan hati Raja Kores, raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores raja Persia. Mari kita baca bersama-sama apa isi perintahnya. 2, 3, ya. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Tuhan Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat dan pulang. Saudara-saudara, di sini kita melihat kedaulatan Allah. Sekalipun perintah untuk mengizinkan bangsa Yehuda pulang dari pembuangan itu berasal dari Kores, tetapi aktor intelektual di balik perintah itu adalah Allah. Saudara-saudara, Allah lah yang menggerakkan Kores untuk membuat perintah itu. Mari kita lihat saudara-saudara Tuhan apa yang dikatakan Amsal 21 ayat 1. Saya akan membacakan ayat ini saudara-saudara Tuhan. Jika saudara-saudara ingin membukanya, saudara boleh membukanya. Saya akan membacakan untuk kita semua apa yang dikatakan oleh Amsal 21 ayat 1. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Dialirkannya kemana ia ingini. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Dialirkannya kemana ia ingini. Saudara-saudara, pada saat itu raja yang paling besar adalah Kores. Raja yang paling berkuasa adalah Kores. Kores bisa menggerakkan siapapun yang dia mau. Tapi saudara-saudara Tuhan, siapa yang bisa menggerakkan Kores? Saudara-saudara, sebagai raja yang paling besar pada masa itu, Kores punya kuasa untuk menggerakkan siapa saja, untuk membuat peraturan apa saja, untuk membuat ketetapan yang diinginkannya. Saudara-saudara, Kores bisa melakukan apa yang dia mau, melalui siapapun yang dia mau. Itu namanya saudara-saudara raja. Tapi saudara-saudara Tuhan, tidak ada orang yang bisa menggerakkan Kores. Nah, saudara-saudara Tuhan, di dalam Amsal 21 ayat 1 dikatakan, hati raja itu seperti batang air. Saudara-saudara, batang air itu sangat lunak, saudara-saudara Tuhan. Saudara-saudara, batang air itu sangat lunak. Dan saudara-saudara, seperti itulah hati raja di tangan Tuhan. Digerakkannya atau dialirkannya kemana ia ingini. Maka saudara-saudara, kita bisa lihat dalam 2 Tawarikh 36, saudara-saudara Tuhan. Sekalipun Kores adalah raja terbesar pada masa itu. Sekalipun Kores adalah raja yang paling berkuasa, tapi saudara-saudara Tuhan, dia berada di dalam kedaulatan Tuhan. Tuhanlah yang menggerakkan Kores, sehingga Kores membuat peraturan yang mengizinkan bangsa Yehuda untuk pulang ke tanah perjanjian. Saudara-saudara, Kores sendiri pasti tidak sadar bahwa Allah yang menggerakkannya membuat perintah itu. Kores pasti menganggap bahwa perintah itu murni dari kehendaknya sendiri. Jadi kalau saudara tanya Kores, kamu kok keluarkan dekret untuk memulangkan bangsa Yehuda dari pembuangan? Ya suka-suka aku. Rajanya saya, ya terserah saya dong. Saya mau pulangkan mereka atau enggak, itu urusan saya. Saudara-saudara, kalau ditanya, Kores, kamu sadar enggak kalau Tuhan yang suruh kamu? Ya pasti enggak lah saudara-saudara Tuhan. Saudara-saudara, Kores pasti menganggap perintah itu murni dari kehendaknya sendiri. Dalam hal ini, keputusan Raja Kores menggambarkan doktrin providensia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, doktrin providensia itu membedakan iman Kristen dengan deisme, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, deisme itu
pertama kali muncul di Inggris pada abad ke-17. Nah, saya jelaskan sedikit mengenai deisme, saudara-saudara Tuhan. Nah, saudara-saudara, deisme itu pertama kali muncul di Inggris, kira-kira abad ke-17. Orang pertama yang memperkenalkan deisme ini adalah seorang filsuf sekaligus bangsawan. Namanya adalah Edward Herbert. Nah, saudara-saudara, karena dia bangsawan, maka dia dikenal dengan nama Lord Herbert of Cherbury. Tapi nama aslinya adalah Edward Herbert. Saudara-saudara, Edward Herbert. Tapi karena dia bangsawan, nah saudara-saudara dia memiliki gelar di depannya, Lord. Ya, saudara-saudara kalau orang Indonesia Raden, saudara-saudara Tuhan ya. Nah, saudara-saudara Radennya orang Inggris hari itu adalah Lord, saudara-saudara ya. Nah, saudara-saudara Tuhan, dialah orang pertama yang mengemukakan tentang deisme. Nah, saudara-saudara, apa yang diajarkan deisme? Saudara-saudara, deisme mengajarkan bahwa setelah Allah menciptakan dunia, dia tidak lagi terlibat dengan dunia. Ini adalah ajaran dasar dari deisme, saudara-saudara Tuhan. Jadi deisme mengatakan Allah itu ada, dan Allah itu yang menciptakan dunia ini. Jadi dunia ini tidak datang dengan sendirinya. Dunia ini diciptakan dari tidak ada jadi ada. Siapa yang ciptakan dunia dari tidak ada jadi ada? Allah. Tetapi saudara-saudara Tuhan, setelah menciptakan dunia, Allah meninggalkan dunia ini. Dia nggak ada urusan lagi dengan dunia ini. Dia pergi ke tempatnya sendiri, lalu dunia ini dibiarkan berjalan dengan natural law, dengan hukum alam. Ya, saudara-saudara, itu sebabnya saudara-saudara Tuhan, Allahnya deisme ini sering disebut sebagai Allah pembuat jam, clockmaker God, saudara-saudara Tuhan. Ya, clockmaker God. Nah, saudara-saudara Tuhan, kalau saudara-saudara melihat jam otomatis, saudara-saudara, bukan jam pakai baterai ya, jam otomatis. Nah, saudara-saudara Tuhan, jam otomatis itu kan dibuat dengan memasang beberapa komponen. Ya, saudara-saudara, ada roda-rodanya, saudara-saudara, ada per skrupnya, pokoknya saudara-saudara Tuhan, semua komponen itu dipasang. Nah, saudara-saudara Tuhan, hal terakhir yang dilakukan oleh si pembuat jam apa? Dia putar. Saudara-saudara, setelah dia putar, rodanya bergerak. Lalu jarumnya bergerak. Jarum bergerak, roda bergerak. Nah, maka saudara-saudara Tuhan, selanjutnya dia nggak urusin lagi jam itu. Ya, saudara-saudara, dia nggak urusin lagi jam itu. Jam itu akan berputar, saudara-saudara Tuhan, sampai mesinnya rusak. Kalau mesin nggak rusak, dia akan berputar terus. Ya, saudara-saudara, kalau saudara pernah punya jam otomatis, saudara-saudara ya kan satu hal yang diminta dan diingat kepada saudara, jangan lupa untuk diayun-ayun, saudara-saudara Tuhan ya. Sepanjang saudara ayun, dia akan terus bergerak. Ya, kalau saudara tinggalin, saudara tidak apa-apain, dia akan berhenti. Tapi kalau saudara gerak-gerakin, dia akan bergerak. Nah, saudara-saudara Tuhan, di mana si pembuat jam? Entah di mana, dia sudah pergi ke rumahnya, saudara-saudara. Tapi walaupun dia sudah meninggalkan jamnya tetap hidup. Nah, saudara-saudara, kira-kira itulah gambaran dari deisme. Allah mencipta seperti pembuat jam bikin jam. Lalu setelah ciptaan ini selesai pada hari yang ke-7, Allah meninggalkan ciptaannya. Lalu ciptaan dunia ini, alam semesta ini berjalan dengan natural law, dengan hukum alam. Nah, saudara-saudara, di sini kita melihat bahwa deisme bukan ateisme. Ya, saudara-saudara, deisme itu bukan ateisme. Ateisme kan tidak percaya ada Allah. Deisme masih percaya ada Allah. Cuman Allahnya deisme bukan Allah. Allahnya deisme hanya mencipta. Setelah mencipta, Allah deisme itu meninggalkan ciptaannya. Ya, saudara-saudara, maka tidak heran saudara-saudara Tuhan, banyak orang Kristen di Inggris pada abad 17 tertarik dengan deisme. Banyak orang Inggris berpikir deisme itu cocok dengan iman Kristen. Nah, tapi saudara-saudara, deisme itu bukan iman Kristen yang sejati. Kenapa? Karena ajaran deisme itu tidak ada di dalam Alkitab. Loh, masa enggak ada? Kan Alkitab mengajarkan Allah mencipta. Kejadian 1 ayat 1. Saudara-saudara Tuhan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kan deisme percaya Allah mencipta. Kenapa dikatakan deisme tidak sesuai dengan Alkitab? Saudara-saudara perhatikan baik-baik. Alkitab memang mengajarkan Allah mencipta. Tapi Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa setelah mencipta Allah meninggalkan ciptaannya. Nah, maka saudara-saudara kalau sudah perhatikan ya, votum di dalam setiap ibadah minggu di gereja Protestan dimulai dengan kalimat ibadah kita dialaskan di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Setelah itu yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Nah, saudara-saudara, kalimat kedua itu penting. Karena kalau kalimat kedua saudara hapus, saudara jadi deis nanti. Kalau saudara mengatakan ibadah ini kita alaskan dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi, titik, saudara-saudara Tuhan. Saudara-saudara, itu tidak cukup disebut sebagai ajaran yang alkitabiah.
Kenapa? Karena Alkitab mengajarkan Allah bukan hanya mencipta. Setelah mencipta, Allah tetap terlibat dengan ciptaannya. Nah, keterlibatan Allah dalam ciptaannya setiap hari itu namanya providensia. Providensia. Saudara-saudara, salah satu ayat yang sering dikutip untuk providensia itu Matius 5. Yesus berkata, Bapamu di sorga menerbitkan matahari. Oh, bukan hanya mencipta matahari, saudara-saudara. Saudara-saudara, kalau kita baca Kejadian 1, kisah penciptaan, siapa yang mencipta matahari? Allah. Tapi saudara-saudara, Allah tidak berhenti hanya mencipta matahari. Berapa kali Allah mencipta matahari? Sekali. Tapi berapa kali Allah menerbitkan matahari? Setiap hari. Jadi Allah tidak hanya mencipta matahari dan tidak ada jadi ada. Setelah mencipta matahari, setiap hari Allah menerbitkan matahari dari timur ke barat. Dari timur ke barat. Nah, saudara-saudara, Matius 5, saudara-saudara Tuhan, kalau saudara baca Matius 5, itu sudah menunjukkan ajaran deisme itu salah. Ya, saudara-saudara, jadi saudara nggak boleh berpikir bahwa, oh setelah Allah mencipta, dia tinggal dunia ini. Lalu dunia ini berjalan begitu saja, mengikuti hukum alam. Ya, saudara-saudara, di dalam dunia ilmu pengetahuan, hukum alam inilah yang disebut sebagai hukum Newton 1-3, saudara-saudara Tuhan. Ya, hukum Newton 1-3. Ya, saudara-saudara Tuhan, kenapa bergerak? Ya, karena bergerak. Kenapa berhenti bergerak? Ya karena dikenai gaya untuk berhenti bergerak. Ya semua bergerak karena hukum alam. Semua berhenti karena hukum alam. Jadi nggak ada campur tangan Tuhan. Saudara-saudara, Alkitab nggak mengajarkan itu. Alkitab mengajarkan bahwa Tuhan ikut campur setiap hari. Waktu saudara tidak melihat tangan Tuhan pun, di situ tangan Tuhan ada. Nah, saudara-saudara, saya kutip definisi providensia dari seorang teolog reform namanya Wayne Grudem. Saudara-saudara Tuhan, Wayne Grudem. Saya bacakan saudara-saudara ya. Menurut Wayne Grudem, providensia berarti Allah selalu terlibat dalam seluruh ciptaan. Dia menjaga agar ciptaan selalu tetap ada dan berjalan sebagaimana mestinya. Perhatikan saudara-saudara. Providensia itu berarti apa? Allah menjaga ciptaan ini tetap ada dan berjalan sebagaimana mestinya. Jadi saudara-saudara kalau tanya, sejak kapan matahari terbit dari timur ke barat? Sejak matahari ada, dia terbit dari timur ke barat sampai hari ini. Jadi bukan hanya Allah menciptakan matahari. Allah juga yang menetapkan matahari itu harus terbitnya timur ke barat. Jadi saudara-saudara, besok matahari terbit timur ke barat? Ya. Lusa? Ya. Dari tahun lalu? Ya. Dari timur ke barat. Musim berganti. Saudara-saudara Tuhan, musim kemarau, musim hujan. Karena kita di Indonesia 2 musim ya saudara-saudara ya. Tapi yang lebih rumit itu yang di 4 musim saudara-saudara Tuhan. 4 season saudara-saudara Tuhan ya. Wah. Tapi saudara perhatikan, urutannya selalu sama. Selalu sama, polanya begitu. Musim ini dulu baru musim itu. Ya saudara-saudara, seperti juga polanya matahari terbitnya selalu dari timur ke barat. Nah saudara-saudara, di sini kita belajar satu hal ya. Saudara perhatikan baik-baik. Providensia mengajarkan saudara untuk menghargai hal yang ordinary. Kenapa ordinary? Karena setiap hari begitu, makanya ordinary. Dari dulu begitu. Saudara-saudara, kan kita suka dengan yang extraordinary. Apa itu extraordinary, saudara-saudara? Biasanya begini, hari ini nggak begini. Nah, itu namanya extraordinary. Contoh saudara-saudara ya. Matahari biasanya timur ke barat. Biasa. Ya, maka saudara-saudara menunggu peristiwa yang extraordinary. Matahari terbit dari barat ke timur. Wah, itu namanya luar biasa. Saudara-saudara, kalau matahari terbit dari timur ke barat, nggak ada Tuhan juga nggak ada bedanya kok. Oh, dari mana saya bisa tahu ada Tuhan? Nah, saudara-saudara, waktu saya lihat matahari terbit dari barat ke timur. Jadi waktu matahari timur ke barat, saya merasa, waduh, biasa aja. Ini mah nggak ada campur tangan Tuhan. Tapi kalau dia dari barat ke timur, nah itu baru namanya campur tangan Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita seringkali ya tidak menghargai hal yang biasa. Kita berpikir kalau hal yang biasa berarti nggak ada campur tangan Tuhan. Tidak, saudara-saudara. Karena tidak ada hal biasa yang benar-benar biasa, itu nggak ada. Di balik semua hal yang biasa, itu ada kekuatan yang luar biasa. Maka saudara perhatikan, bagaimana menjamin matahari terus dari timur ke barat selama ribuan tahun. Itu butuh kekuatan yang luar biasa. Saudara-saudara, tadi malam tidur, saudara jaga nggak matahari terbit atau enggak? Enggak ya saudara-saudara ya. Saudara nggak pernah ketakutan kan? Pak, saya nggak mau tidur malam ini, kenapa? Takutnya besok matahari diambil orang. Saudara Tuhan ya. Ya saudara-saudara, anjing kita di halaman saja kita tinggal tidur diambil orang. Apa
Apalagi di Manado, saudara Tuhan. Ya, motor kita saja kita tinggal di halaman bisa diambil orang. Loh, saudara perhatiin baik-baik. Saudara kenapa nggak pernah takut ya? Matahari, saudara Tuhan, saudara tinggal di luar rumah saudara, nggak diambil orang besoknya. Ya kan, saudara waktu jam 10 malam, saudara langsung tutup mata. Dan saudara nggak khawatir besok nggak ada matahari. Saudara yakin aja besok adalah. Nah, saudara-saudara di sini kita belajar ya, bahwa ternyata di balik peristiwa matahari terbit dari timur ke barat yang sudah reguler ini, yang kelihatan so ordinary ini, ternyata tersimpan sebuah kekuatan yang extraordinary. Saudara-saudara nih kasih Tuhan, ada orang Kristen itu ya, yang berpikir kalau sakit pergi ke dokter, itu ordinary. Yang extraordinary gimana? Sakit nggak ke dokter sembuh. Tuhan ya. Kalau sakit ke dokter sembuh, ordinary. Sakit ke dokter spesialis sembuh, ordinary. Mana imanmu kalau kamu sembuh karena dokter? Jadi yang ada iman gimana? Tidak ke dokter tetap sembuh. Ya saudara, kalau tidak ke dokter mati itu nggak ada iman, saudara Tuhan ya. Karena itu juga ordinary ya, sakit tidak ke dokter mati. Di mana-mana juga gitu. Tapi kan saudara-saudara yang sering kali disaksikan apa? Saya sakit stadium 4 nggak ke dokter dalam 3 bulan hilang. Hilang kansernya, saudara Tuhan ya. Bukan hilang sayanya, hilang kansernya, saudara-saudara. Sudah kanker, stadium 4, nggak ke dokter, datang ke pendeta, datang ke kebaktian kebangunan rohani, datang kesembuhan ilahi, dipegang sama pendetanya. Dalam 1 malam, saya cek, dokter mengatakan, kansernya hilang Pak. Itu extraordinary. Saudara-saudara dikasih Tuhan, ada orang Kristen berpikir seperti itu ya. Kalau sakit pergi ke dokter, itu bukan kuasa Tuhan. Tapi kalau sakit nggak ke dokter sembuh, itu baru kuasa Tuhan. Saudara-saudara, sebenarnya pandangan seperti ini pandangan yang dipengaruhi oleh deisme. Karena kita berpikir, kalau hal biasa Tuhan nggak ikut serta. Kalau hal yang luar biasa, baru Tuhan ikut serta. Saudara-saudara, doktrin providensia mengajarkan saudara, jangan. Saudara harus menghargai hal-hal yang biasa. Karena untuk memastikan hal yang biasa ini selalu berlangsung, itu adalah pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Nah, saudara-saudara, saya lanjutkan lagi apa kata Wayne Grudem. Dalam setiap peristiwa Allah bekerja melalui ciptaannya, memakai sifat dan kemampuan yang telah diberikannya, sehingga seluruh ciptaan bertindak sesuai dengan rencananya. Nah, ini kuncinya, saudara Tuhan. Bagaimana cara kerja providensia Allah? Allah bekerja melalui ciptaannya, bukan membypass ciptaannya. Ya, saudara-saudara, jadi kalau saudara perhatikan, ciptaan ini biasa saja, saudara-saudara, tapi perhatikan, saudara Tuhan. Allah bekerja bukan membypass ciptaan. Allah bekerja melalui ciptaan. Maka saudara-saudara perhatikan ya, inkarnasi. Pada satu sisi inkarnasi itu peristiwa yang luar biasa, Allah jadi manusia. Tapi peristiwa yang luar biasa itu Tuhan lakukan dengan cara yang biasa. Itulah inkarnasi. Nah, saudara mungkin baru pertama kali mikir, saudara Tuhan, ditanya, apa sih keunikan Kristen? Inkarnasi. Nggak ada dalam agama lain inkarnasi. Allah jadi manusia. Tapi saudara-saudara ingat, dan saudara-saudara pikir, kenapa peristiwa yang luar biasa itu berlangsung dengan cara yang biasa? Perhatikan saudara-saudara, di agama-agama lain itu ada kok. Ya, saudara Tuhan, kepercayaan bahwa dewa mereka pernah datang jadi manusia. Avatar, saudara Tuhan ya. Kalau saudara-saudara mau tahu istilahnya, avatar, saudara Tuhan, menjelma. Tapi saudara perhatikan, semua dewa menjelma langsung waktu orang dewasa. Tapi saudara Tuhan, inkarnasi enggak loh. Allah menjadi manusia, tapi dari bayi, bukan hanya dari bayi, dari janin. Saudara-saudara gini ya, kalau Yesus datang ke dalam dunia, saudara Tuhan, dengan cara yang luar biasa, pasti nggak sulit ya bagi kita mengakui dia Allah. Lahirnya saja luar biasa kok. Saudara-saudara ya, langsung lahir usia 15 tahun, saudara Tuhan. Entah gimana caranya nggak tahu, saudara-saudara ya. Ya, saudara-saudara. Tapi kan, kenapa sih waktu Yesus datang dalam dunia ini, orang sulit percaya dia Allah? Karena lahirnya pun ordinary. Ya, saudara-saudara, dia dikandung 9 bulan. Dia lahir dari bayi. Dia bertumbuh dewasa. Wah, dia pernah remaja. Kan aneh, saudara-saudara ya. Peristiwa yang luar biasa ini berlangsung dengan cara yang biasa.
Berlangsung dengan cara yang biasa. Tapi saudara-saudara di sini kita belajar bagaimana Tuhan bekerja. Tuhan bekerja saudara-saudara bukan dengan membypass ciptaan. Tuhan bekerja melalui ciptaan. Jadi saudara-saudara apa yang saudara lihat biasa-biasa karena sudah setiap hari begitu, saudara jangan anggap itu biasa. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nah di sini kita bisa kaitkan dengan Kores. Saudara-saudara, Kores waktu keluarkan dekret itu, dia nggak sadar kalau itu adalah rencana Tuhan. Dia keluarkan dekret itu karena dia raja. Dia ada kepentingan politik, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, ya sejarawan mengatakan Kores dengan Nebukadnezar itu beda. Nebukadnezar, saudara dikasihi oleh Tuhan, itu menganggap kalau semua jajahannya diizinkan beribadah kepada dewa mereka masing-masing, nanti dewanya Babel marah. Maka saudara-saudara, waktu Nebukadnezar menjajah, dia minta semua bangsa yang dia jajah atau daerah yang dia jajah harus menyembah dewa Babilonia. Tapi Kores beda. Nah, saudara ingat, Kores ini raja yang lemah dibanding Nebukadnezar, saudara-saudara, dibanding Babel, Persia itu lemah. Tapi kok bisa mengalahkan Nebukadnezar? Kok bisa mengalahkan Babel? Nah, menurut Kores, ini. Kenapa Kores bisa menang melawan Babel? Padahal dia lebih lemah daripada Babel. Mengapa Persia bisa menang? Nah, saudara-saudara, menurut Kores dan menurut para peramalnya Kores, karena dewa-dewa yang dijajah oleh Babilonia marah sama Nebukadnezar. Sudah bertahun-tahun mereka ditindas, dibully sama Nebukadnezar. Saudara ingat saudara-saudara ya, waktu Nebukadnezar menyerang Yehuda, dia hancurkan Bait Allah kan? Bukan hanya Bait Allah dihancurkan, pokoknya semua bangsa yang dijajah sama Nebukadnezar, semua dewanya dihancurkan. Dirampok. Nah, saudara-saudara, menurut para peramal Kores, nah itu kenapa Nebukadnezar kalah. Kenapa Babel kalah? Karena dewa-dewa yang sudah dirampok itu sudah jengkel. Maka bertahun-tahun zaman Nebukadnezar, mereka itu sudah berkonspirasi untuk menggulingkan Babel. Makanya Kores, kamu menang hari ini karena kamu didukung oleh dewa-dewa dari semua bangsa yang sudah dikalahkan oleh Babel. Nah, saudara-saudara, sebagai rasa terima kasih, Kores pikir begini, wah nanti saya dikerjain lagi sama dewa-dewa yang dijajah ini. Bagaimana supaya dewa-dewa ini gak marah? Maka saya senangkan mereka. Caranya apa? Semua rumah ibadah yang sudah dihancurkan, saya suruh bangun lagi. Nah, saudara-saudara nggak pernah dapat informasi seperti ini, saudara Tuhan ya. Nah, saudara-saudara ya, baca kitab Hagai pun mungkin baru hari ini. Ya, ternyata di balik kitab Hagai ada latar belakang seperti ini. Nah, saudara-saudara, itu kenapa Kores keluarkan dekret ini? Kenapa? Mengantisipasi supaya kerajaan saya bisa abadi. Supaya bisa abadi perlu support dari dewa-dewa. Bagaimana caranya supaya dewa-dewa ini berkoalisi dengan saya bangun lagi ulang rumah ibadah mereka yang sudah dihancurkan oleh Nebukadnezar. Jadi saudara-saudara, apakah Kores sadar itu gerakan dari Tuhan? Enggak, dia ada kepentingan politik. Tapi di balik semua itu Allah sedang bekerja untuk memulangkan bangsa Yehuda ke tanah perjanjian. Maka saudara-saudara, siapa yang pulangkan bangsa Yehuda? Bukan Kores. Yang pulangkan bangsa Yehuda adalah Allah sendiri. Nah, pertanyaannya, untuk apa Allah memulangkan mereka? Nah, kita kembali lagi pada 2 Tawarikh 36 ayat 23, saudara-saudara. Tadi kita sudah bahas ayat 22, sekarang kita ayat 23. Ayat 23 jelas. Mengapa Tuhan memulangkan mereka ke tanah perjanjian? Karena mereka harus membangun kembali bait suci. Untuk membangun kembali bait suci, itulah tujuan Allah memulangkan mereka. Nah, maka saudara perhatikan di sini, mereka dipulangkan dengan sebuah misi. Jadi saudara-saudara, Tuhan memulangkan mereka bukan hanya karena, kasihan kamu sudah lama tinggal di pembuangan. Udah, saya pulangkan kamu, kasihan ya, sudah lama tinggal di pembuangan, sudah lama tidak pulang kampung. Ya saudara-saudara, nah sekarang sudah 70 tahun, pulang kampung kalian. Nah, saudara-saudara, tidak. Tuhan memulangkan mereka bukan hanya karena Tuhan kasihan mereka sudah lama tidak pulang, bukan. Tuhan memulangkan mereka karena Tuhan mau mereka membangun kembali bait suci. Nah, saudara-saudara ini oleh Tuhan sebagai informasi aja saudara-saudara ya. Waktu Kores suruh mereka pulang, saudara pikir semuanya ingin pulang? Enggak, saudara-saudara. Setelah 70 tahun hanya segelintir yang pengen pulang. Saudara-saudara, menurut data ya, hanya 50.000 yang pulang. Jadi saudara jangan pikir waktu Kores bilang, kalian sudah boleh pulang. Lalu mereka, hore, kita bisa pulang. Enggak, saudara Tuhan. Yang lain, pulang nggak pulang sama aja kok. Nah, jadi saudara-saudara sudah 70 tahun tinggal di luar negeri. Lama-lama mereka pikir, di luar negeri juga enak ya. Ngapain kita pulang kampung? Jadi saudara-saudara, dari orang-orang yang dibuang, cuma 50.000 yang pulang. Sedikit kok.
Sisanya saudara-saudara nggak mau pulang. Mereka putuskan untuk melanjutkan hidup ke negeri lain. Sebagian besar pergi ke Mesir. Nah saudara-saudara, disitulah dimulai dengan era diaspora. Saudara Tuhan ya. Jadi saudara-saudara, setelah masa pembuangan berakhir, hanya 50.000 yang pulang. Sisanya berdiaspora. Dan sebagian besar yang berdiaspora itu pergi ke Mesir. Nah, jadi saudara-saudara Tuhan, di sini jelas sekali ya. Kenapa Tuhan memulangkan mereka? Bukan supaya mereka bisa pulang kampung, bukan. Karena kalau supaya mereka bisa pulang kampung, nggak semua pulang kampung kok. Mereka dipulangkan karena Tuhan mau mereka bangun lagi bait suci. Saudara-saudara, membangun kembali bait suci adalah misi yang sangat penting. Saudara-saudara, Tuhan ingin kembali membangun bait suci itu. Bagi Tuhan, saudara-saudara, bait suci itu penting sekali. Itu sebabnya setelah 70 tahun, hal pertama yang harus dilakukan oleh bangsa Yehuda apa? Bangun kembali bait suci itu. Kenapa saudara-saudara? Karena bait suci itu adalah pusat penyembahan kepada Allah yang sejati. Saudara-saudara, kalau kita baca doa Salomo ketika pentahbisan bait Allah, mungkin banyak di antara saudara tidak sadar. Di dalam doa itu sudah ditegaskan, bait Allah dibangun bukan hanya untuk Israel. Sejak awal bait Allah dibangun untuk bangsa-bangsa lain juga. Saya ulangi saudara-saudara ya, bait Allah dari awal itu bukan hanya untuk Israel. Bait Allah itu dibangun juga untuk semua bangsa. Kenapa Tuhan menyuruh Salomo bangun bait Allah? Supaya bangsa-bangsa lain tahu Allah yang benar. Tahu Allah yang benar. Supaya bangsa-bangsa lain tahu menyembah Allah yang benar. Saudara-saudara, di luar Israel semua menyembah berhala. Lalu bagaimana mereka bisa tahu Allah yang benar dan menyembah Allah yang benar? Maka dibangunlah bait suci. Orang Israel memulai bagaimana menyembah Allah dengan benar. Supaya bangsa-bangsa lain bisa ikut menyembah Allah dengan benar. Itulah kenapa bait suci dibangun pada awalnya. Maka saudara perhatikan, di bait suci ada satu bagian kan, yang namanya pelataran. Itu bagian yang cukup besar saudara Tuhan. Dan saudara tanya, pelataran itu untuk siapa? Pelataran itu untuk orang non-Yahudi. Maka kalau saudara baca dalam doa pentahbisan bait Allahnya Salomo, Salomo bilang apa? Tuhan nanti kalau ada orang dari bangsa lain datang ke tempat ini berdoa, dengar doa mereka. Supaya mereka tahu di Israel ada Allah yang sejati. Maka saudara-saudara di sini kita perhatikan ya, misi itu bukan baru dimulai di perjanjian baru. Misi sudah dimulai dari perjanjian lama. Jadi saudara-saudara boleh nggak gereja nggak bermisi? Nggak boleh. Misi itu sudah dimulai dari perjanjian lama. Tapi dikembangkan di perjanjian baru. Saudara-saudara kalau kita perhatikan ya, pola misi di perjanjian lama berbeda dengan perjanjian baru. Tapi misinya tetap sama. Apa misinya saudara-saudara? Membawa orang kepada Allah. Kalau di perjanjian lama, bagaimana membawa orang kepada Allah? Suruh datang ke bait Allah. Bangsa-bangsa datang ke bait Allah. Di perjanjian baru, Matius 28, pergilah ke bangsa-bangsa. Nah, maka sudah perhatikan, di perjanjian lama, misi itu dilakukan dengan apa? Hai bangsa-bangsa datang ke sini. Di perjanjian baru, misi dilakukan dengan apa? Hei murid-muridku, pergilah ke bangsa-bangsa. Tapi kalau sudah perhatikan, prinsipnya sama. Misi itu artinya apa? Membawa orang kepada penyembahan Allah yang sejati. Maka saudara-saudara di dalam Injil Yohanes, saudara Tuhan, saudara perhatikan baik-baik. Di dalam Injil Yohanes tidak ada ayat amanat agung, saudara Tuhan. Tidak ada. Ya, saudara-saudara tidak ada ayat yang mengatakan pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Tapi saudara jangan salah, Yohanes pun ada ayat amanat agungnya. Apa ayatnya? Saudara masih ingat Yesus dengan perempuan Samaria? Apa kata Yesus kepada perempuan Samaria itu? Bapa menghendaki penyembah yang benar, yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Itu tujuan misi. Apa tujuan misi? Tujuan misi adalah untuk membawa orang menyembah Allah yang benar. Ya saudara-saudara, maka saudara-saudara Tuhan, misi nggak boleh hanya berhenti pada waktu orang percaya pada Yesus. Saya ulangi saudara-saudara, misi tidak berhenti sampai orang percaya pada Yesus. Misi harus dilanjutkan dengan membawa orang menyembah Allah yang benar. Ya maka saudara-saudara, penginjilan itu tidak bisa dipisahkan dari gereja. Orang nggak boleh hanya percaya Yesus lalu nggak ke gereja, saudara-saudara Tuhan. Saya sudah percaya Yesus tapi saya nggak ke gereja. Loh saudara-saudara, orang diselamatkan untuk beribadah. Maka kalau orang mengatakan, saya sudah percaya Yesus tapi saya nggak mau ke gereja, aneh juga. Loh. Ya saudara-saudara,
Saudara-saudara, di dalam teologi misi itu ada satu prinsip, saudara kasih oleh Tuhan, save to worship, diselamatkan untuk beribadah. Jadi nggak bisa cuma hanya sampai diselamatkan, tapi nggak beribadah. Orang kalau cuma diselamatkan nggak beribadah, dipertanyakan keselamatannya, saudara-saudara. Ya, saudara-saudara, ini salah satu kritik terhadap dunia misi, saudara-saudara, karena banyak misionaris itu hanya sampai bikin orang percaya Yesus. Habis itu dia tidak bikin gereja, maka setelah percaya Yesus bingung orang mau kemana, saudara Tuhan ya. Ya, saudara-saudara, maka saudara Tuhan, setelah orang percaya, dia harus dibawa ke gereja. Kenapa? Karena dia diselamatkan untuk beribadah. Dia diselamatkan untuk beribadah. Maka saudara-saudara, itu kenapa perlu gereja yang benar dan gereja yang sehat. Karena kalau enggak ada gereja yang sehat, orang sudah diselamatkan mau beribadah di mana? Saudara-saudara yang kasih Tuhan, penyembahan itu hal yang penting, saudara-saudara. Saya kutip dari seorang teolog Ortodoks Timur namanya Alexander Schemann. Alexander Schemann menyebut manusia itu sebagai homo adoran, bahasa Latin. Homo adoran itu artinya makhluk penyembah. Ya, saudara-saudara, rasionalisme mengatakan manusia itu makhluk berpikir. Tapi saudara-saudara yang kasih Tuhan, definisi makhluk berpikir itu nggak cukup untuk manusia. Manusia itu lebih daripada makhluk berpikir. Manusia itu adalah makhluk penyembah. Saudara-saudara, waktu kita masih sekolah ya ditanya, apa bedanya manusia dengan hewan? Manusia bisa pikir, hewan tidak. Nah, saudara-saudara, jadi apa yang membedakan manusia dengan hewan? Otaknya. Tapi saudara-saudara, menurut Alkitab yang membedakan manusia dengan hewan itu bukan otaknya, bukan saudara-saudara, penyembahannya. Hewan tidak bisa beribadah. Maka saudara-saudara, manusia yang tidak beribadah itu kehilangan kemanusiaannya. Maka saudara perhatikan, ada nggak manusia yang tidak menyembah? Nggak ada. Chesterton mengatakan, saudara-saudara, ketika manusia tidak lagi menyembah Allah, mereka akan pasti menyembah sesuatu yang lain. Maka saudara-saudara, ada nggak orang nggak menyembah? Nggak ada, semua orang menyembah. Ya, kalau saudara nggak menyembah Allah, pasti saudara menyembah yang lain. Tapi saudara yang kasih Tuhan, dengar kalimat ini. Akar dari semua masalah manusia itu apa? Penyembahan yang salah. Akar dari semua masalah manusia itu penyembahan yang salah. Saudara-saudara, ya pengaruh dari Marxisme itu membuat kita berpikir akar dari semua masalah itu ekonomi, saudara Tuhan. Wah, suami bentrok dengan istri, kenapa? Karena nggak ada uang, istrinya lari meninggalkan suaminya dengan laki-laki lebih kaya. Nah ini kan, apa yang menyebabkan pernikahan berantakan? Duit. Nah, saudara-saudara, lalu kita pikir, makanya rajin kerja, saudara Tuhan ya. Saya nggak mengatakan rajin kerja salah ya saudara-saudara ya. Tapi kita berpikir, makanya rajin kerja. Ya, nanti istrimu ninggalin kamu kalau nggak rajin kerja. Ya, saudara. Saya nggak mengatakan saudara rajin kerja itu salah ya, saudara-saudara ya. Harus rajin kerja. Tapi saudara Tuhan, kalau kita berpikir kalau saya banyak uang, maka istri saya akan setia, itu ilusi saudara Tuhan. Ilusi. Kalau saudara nggak percaya, lihat itu infotainment saudara Tuhan. Ya, itu berita mengenai perceraian artis. Dua-duanya kaya, istrinya cantik, suaminya ganteng. Tiba-tiba istri yang cantik selingkuh dengan laki-laki lain. Dan laki-lakinya nganggur. Loh, bingung saudara Tuhan. Loh, apa yang terjadi? Ada perempuan ninggalkan suaminya karena suami nggak ada uang. Lah, suami nggak ada uang. Kamu tinggalkan untuk laki-laki nggak ada uang. Oh, jadi masalahnya di mana ini? Uang? Bukan. Saudara-saudara, banyak orang berpikir ya, iya Pak, kunci dari keluarga bahagia itu uang. Ya, apapun bisa kamu bilang, tapi kalau nggak ada uang, semua sia-sia. Maka harus ada uang. Kunci keluarga bahagia adalah uang. Kalau ada uang, semua masalah selesai. Enggak, saudara perhatikan. Saudara-saudara, zaman dulu ya, orang tua itu anaknya banyak, maka nggak ada waktu perhatikan anak, sibuk kerja. Maka saudara-saudara, anak itu kurang diperhatikan, maka banyak jadi pengedar narkoba. Kenapa anak jadi pengedar narkoba? Salah satunya adalah karena keluarga miskin. Sehingga orang tua tidak perhatikan anak. Tapi saudara perhatikan baik-baik. Emang keluarga kaya nggak ada masalahnya? Ada, saudara-saudara. Keluarga kaya tidak perlu cari uang lagi, maka bisa perhatikan anak. Saking sayang sama anak, anaknya jadi pengedar narkoba. Saudara perhatikan baik-baik, saudara Tuhan. Di dalam keluarga miskin, saya nggak mengatakan semua keluarga miskin begini, saudara-saudara ya. Dalam keluarga miskin, seringkali anak jadi pengedar narkoba. Di dalam keluarga kaya, seringkali anak jadi pemakai narkoba. Terlalu sayang uang, anak jadi pengedar narkoba. Terlalu sayang
anak jadi pemakai narkoba. Masalahnya di mana ini? Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, akar dari semua masalah manusia itu adalah penyembahan yang salah. Kalau manusia menyembah sesuatu yang tidak untuk disembah, masalah yang jadi. Maka saudara pikir-pikir, kenapa ya Pak ada istri meninggalkan suaminya dengan laki-laki lebih kaya? Ya karena butuh uang. Enggak, saudara kasih oleh Tuhan, masalahnya bukan hanya di situ. Yang perlu diperbaiki itu bukan pekerjaan suaminya saja, yang perlu diperbaiki itu hati istrinya. Saudara-saudara, kenapa dia tinggalkan suaminya? Karena dia cinta uang. Saudara-saudara, ada nggak seorang istri yang walaupun suami miskin tidak tinggalkan suaminya? Ada kok. Kenapa saudara-saudara? Karena hati istrinya tidak cinta uang. Saudara-saudara dengar kalimat ini, kalau hati saudara menyembah sesuatu yang tidak perlu disembah, kalau hati saudara menyembah sesuatu yang tidak untuk disembah, disitulah akar dari semua masalah. Maka saudara pastikan, jangan main-main dengan penyembahan saudara-saudara. Kalau saudara tidak menyembah sesuatu yang untuk disembah, semua masalah akan mulai. Waktu miskin, saudara sembah uang, anak saudara jadi pengedar narkoba. Waktu saudara kaya, saudara sembah anak saudara jadi pemakai narkoba. Ayo. Pak, jadi yang perlu diberesin apa ini? Yang perlu diberesin hati saudara. Hati saudara. Maka saudara kasih oleh Tuhan, saya tidak setuju dengan pendidikan yang child center. Yang saudara-saudara, child center education. Saudara-saudara, pendidikan Kristen itu bukan child center, Christ center. Pendidikan yang child center, saudara kasih oleh Tuhan, akan bikin anak jadi narsis. Tapi sayang saudara-saudara, banyak orang Kristen mengadopsi model pendidikan child center. Kenapa? Ramah anak, Pak. Ramah anak. Ya, saudara-saudara, saya nggak mengatakan saudara-saudara ya kita nggak boleh peduli sama anak, tentu saja. Tapi saudara-saudara, pendidikan itu tidak boleh berpusat pada anak, pasti. Ya, termasuk pendidikan keluarga, tidak boleh berpusat pada anak. Dengarkan orang tua, anak saudara harus tahu, di rumah itu mereka bukan segala-galanya. Bukan berarti mereka nggak berharga. Tapi saudara harus tanamkan, nak, kamu berharga bagi kami. Tapi sorry ya, kamu bukan segala-galanya bagi kami. Kristuslah segala-galanya bagi kita. Dengarkan kalimat ini orang tua. Katakan pada anak saudara, engkau bukan segala-galanya bagi kami. Kristuslah segala-galanya bagi kita. Ya, saudara-saudara. Maka saudara kasih oleh Tuhan, kalau saudara tidak menunjukkan teladan ini, ya anak-anak saudara akan tumbuh sebagai anak yang narsis. I'm everything. Ya, lihat saya demam saja, seluruh keluarga tidak ke gereja. Lihat betapa berharganya saya. I'm special. Ya saudara-saudara, ya memang kita nggak bilang seperti itu, tapi gerak-gerik saudara membuat mereka langsung pikir, oh iya, lihat saya berharga, lihat saya hebat ya, saya flu sedikit saja, jangankan demam, baru bersin saja, langsung kegiatan gereja di cancel sama orang tua saya. Ya, oh saya ulang tahun saja, ya orang tua saya ingin seluruh acara gereja dipusatkan di ulang tahun saya. Saudara Tuhan, saudara jangan harap itu terjadi di gereja ini. Saudara bilang, Pak bisa nggak PR Rabu digabung di rumah saya Pak? Rupamu, saya bilang saudara Tuhan. Ya. Pak, tapi anak saya pas ultahnya hari Rabu Pak. Kalau Pak bikin PA nanti nggak ada yang datang. Ya, saudara pindah hari Kamis. Ultahnya, bukan PA-nya, saudara Tuhan ya. Nggak cocok Pak, nggak tepat waktunya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, di sini kita harus menekankan bahwa Kristus segala-galanya. Ya saudara-saudara, anak ultah, tanggal yang sama speak, ayo gimana? Tanggal 7 Maret ada speak. Tanggal 7 Maret anak saudara ultah, ayo. Saudara speak atau ultah? Speak masih banyak Pak. Ya, ultah cuma setahun sekali. Lah, saudara kasih oleh Tuhan, kenapa enggak setelah speak rayakan ulang tahun anak? Kenapa enggak gitu ya? Aduh ribet Pak. Saudara-saudara, itu ada kaitannya dengan tema kita hari ini, saudara kasih oleh Tuhan ya.
Tapi saudara-saudara, penyembahan itu adalah akar dari semua masalah kita. Penyembahan yang beres, penyembahan yang benar, itu adalah akar dari solusi. Ya saudara-saudara, maka saudara-saudara Tuhan, hati manusia itu harus diberesin dulu. Baru masalah-masalah itu bisa diselesaikan. Itulah kenapa membangun kembali bait Allah itu misi yang krusial. Karena bangsa-bangsa yang lain itu bagaimana bisa menyembah Allah yang benar kalau nggak ada bait Allah. Tapi saudara-saudara yang kasih Tuhan, bangsa Yehuda tidak menganggap misi ini penting. Itulah sebabnya saudara-saudara mereka menunda bait Allah ini. Mereka menunda pembangunan bait Allah. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, sampai tahun kedua zaman Darius, bait Allah itu masih reruntuhan. Nah, saudara perhatikan ayat 4, saudara-saudara ya. Ayat 4. Saudara-saudara, pada ayat 4 dikatakan, rumahku tetap masih reruntuhan. Nah, saudara perhatikan baik-baik, itu sudah zaman Darius itu. Nah, saudara-saudara kan mereka sudah dipulangkan dari zaman Kores. Zaman Kores itu 538. Zaman Darius itu 520. Loh, kok sudah 18 tahun masih reruntuhan? Wah, ini kontraktor apa ini saudara-saudara Tuhan? Ini kontraktor gabut ini saudara-saudara ya. Saudara bisa bayangkan, Tuhan itu owner, Israel itu kontraktor, 18 tahun yang lalu proyek sudah diberikan, dalam 18 tahun no progress. Tetap masih reruntuhan. Untuk apa kalian dipulangkan? Untuk membangun kembali bait Allah. Sudah 18 tahun. Tapi rumahku itu masih tetap reruntuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau rumah saudara digituin, saudara marah enggak? Sudah tabung uang, saudara kasih Tuhan, supaya bisa punya rumah impian di Manado, menghadap laut, saudara kasih Tuhan. Sudah tabung uang untuk bisa beli spot yang menghadap laut, saudara kasih Tuhan, tapi enggak dekat dengan laut, tapi bisa melihat laut. Saudara-saudara ya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kan orang pengen rumah seperti itu, saudara-saudara. Mau lihat laut, tapi enggak mau panasnya laut. Nah, mau enakmu lah, saudara kasih Tuhan bilang gitu ya, saudara-saudara. Bisa enggak view-nya laut, Pak, tapi suasananya Tondano, Pak. Waduh, susah ya, saudara-saudara ya. Mau bangun ketinggian berapa ini, saudara-saudara? Ya, Pak, view-nya laut, Pak. Ya, tapi udaranya udara Tondano. Waduh, ini bukan permintaan yang gampang, saudara-saudara. Cari spotnya juga susah itu. Ya, saudara-saudara. Nah, saudara tahu kan, raja-raja zaman dahulu itu kan ada istananya, ada beberapa kan. Istana musim panas dan istana musim dingin. Kenapa ada istana, saudara-saudara? Karena raja itu manja. Ya, mereka mau waktu musim panas rasanya musim dingin. Ya, dan waktu musim dingin mereka mau rasanya musim panas. Itu makanya cari tempatnya setengah mati, saudara-saudara Tuhan. Ya, jadi cari tempat yang waktu musim dingin tetap rasanya musim panas. Dan waktu musim panas tetap rasanya musim dingin. Maka mereka punya 2 istana. Jadi kalau lagi musim panas, pergi ke istana musim panas. Jadi istana musim panas itu apa? Di tempat yang panas pun masih dingin. Sebaliknya kalau lagi musim dingin, cari istana musim dingin. Itu apa? Semua orang kedinginan, dia hangat. Nah, saudara-saudara bayangkan ya, saudara sudah tabung uang. Ya, untuk beli tanah, saudara kemudian tabung lagi uang untuk desain, semua sudah lengkap saudara Tuhan. Baru saudara panggil kontraktor, ya, baru saudara kasih uang muka, saudara kasih uang, setiap kali dia minta kasih uang saudara Tuhan. Saudara-saudara 2 tahun kemudian saudara datang ke tempat tanah saudara itu, belum ada bangunan. Bisa bayangkan saudara Tuhan, cakar abi-abi belum ada apapun, masih tanah. Sudah 2 tahun. Ayo saudara kalau jadi pemilik rumah, gimana? Senang? Enggak, marah saudara Tuhan. Marah. Loh, 2 tahun ini kok enggak ada progres. Iya Pak, rumah Bapak rumit. Ya, serumit-rumitnya kan setidaknya mulai ada lah. Bangunan yang naik, batu batanya mulai terpasang. Lah ini masih tanah kosong. Saudara-saudara, 18 tahun yang lalu mereka pulang ke tanah perjanjian, bait Allah itu reruntuhan. Masa sudah 18 tahun masih reruntuhan? Gabut lu ini. Gabut ini. 18 tahun enggak diapa-apain loh bangunan ini. Saudara-saudara, mari kita lihat sebuah gambar saudara Tuhan. Saudara-saudara, ini adalah sebuah menara, saudara Tuhan ya, sebuah menara. Nah, nama menara ini adalah Chicago Spire. Nah, saudara-saudara, sebenarnya ini menara tower, tapi karena bentuknya seperti spiral, maka disebut dengan Chicago Spire, saudara Tuhan. Nah, dibangun di kota Chicago. Nah, saudara-saudara, ini bukan gambar benaran ya, saudara-saudara, ini hanya miniatur. Nah, jadi saudara-saudara, jadi kalau gedungnya jadi seperti ini modelnya. Nah, saudara-saudara, diharapkan nanti gedung ini menjadi apartemen tertinggi di dunia barat.
Ya, saudara-saudara, diperkirakan tinggi apartemen itu 600 meter. 600 meter, saudara-saudara. Nah, apartemen ini mulai dibangun tahun 2007. Tetapi setahun kemudian terjadi financial crisis, global financial crisis. Akibatnya pendanaan terhenti, maka proyek ini pun harus terhenti. Nah, saudara-saudara, proyek ini terhenti selama 13 tahun. Proyek mangkrak, 13 tahun. Baru beberapa waktu yang lalu ada developer yang mau melanjutkan pembangunannya. Tapi dari 2008 selama 13 tahun tidak ada pembangunan sama sekali, mangkrak. Mari kita lihat gambar berikutnya, saudara-saudara. Apa yang tersisa waktu proyek ini mangkrak, lubang besar ini di tengah-tengah kota Chicago. Mangkrak. Saudara-saudara, perasaan penduduk Chicago bagaimana ya? Jalan di tengah kota, ada lubang mangkrak kayak gitu, ada lubang menganga seperti itu. Terganggu. Tahu gini, kenapa dulu diokekan pembangunannya? Ya kan nggak tahu juga, saudara-saudara. Kalau mereka tahu terjadi krisis global, ya mereka nggak kasih izin pembangunan kan? Karena kalau nggak kasih izin pembangunan, mereka nggak boleh groundbreaking. Ya ini sudah groundbreaking tahun 2007, krisis. Maka nggak bisa dibangun. Lobangnya sudah menganga, tapi nggak bisa dibangun 13 tahun. Saudara-saudara bisa bayangkan ya, kota Chicago, saudara-saudara Tuhan, itu dekat Ciawi, saudara-saudara Tuhan ya, itu ya. Saudara-saudara, Ciawi, Cikampek, Chicago, saudara-saudara Tuhan, nah itu. Saudara-saudara bisa bayangkan, 13 tahun proyeknya mangkrak. Ya tapi saudara-saudara, kita sebagai orang Chicago kan bisa mengerti lah ya kan nggak tahu bakal terjadi krisis global. Nah saudara-saudara bayangkan perasaan Tuhan. Dia sudah pulangkan bangsa Yehuda, dia suruh mereka bangun bait Allah itu, 18 tahun nggak ada progres. Ya, ditunda sampai 13 tahun. Maka saudara-saudara Tuhan, perhatikan ayat 2, Tuhan marah. Tuhan marah, saudara-saudara. Tuhan mengatakan bangsa ini. Nah, saudara-saudara, sebutan bangsa ini menunjukkan Tuhan kesel. Ya, saudara-saudara, kenapa? Biasanya Tuhan menyebut bangsa Yahudi itu bangsaku, my people. Ya, saudara-saudara, tapi karena mereka ini lagi nyebelin, saudara-saudara Tuhan ya, karena nunda-nunda pekerjaan ya, nunda-nunda pembangunan bait Allah sudah 18 tahun ditunda-tunda, maka Tuhan sampai bete, saudara-saudara Tuhan mengatakan, bangsa ini, these people. Saudara-saudara kan juga kadang bisa begitu ya. Kalau anak saudara berantem sama teman, terus nilainya di bawah KKM, saudara-saudara Tuhan, terus bikin kebakaran di sekolah, baru dipanggil sama wali kelas, saudara dikasih nasihat sama guru, diomel-omelin, saudara-saudara. Saudara pulang dari, biasanya kan yang ke sekolah kan ibu-ibu, saudara-saudara Tuhan ya. Baru pulang dari sekolah bawa anak saudara, papanya pulang, saudara-saudara Tuhan. Saudara harus bilang apa? Anakmu ini, Pak. Nah, saudara-saudara ya. Ya nggak mungkin lah ini cuma anak papanya, saudara-saudara. Yang kalau nggak ada mamanya nggak mungkin ada anak ini. Ya kan, saudara juga kalau pikir logika, ya juga ya, masa anakmu ini, Pak. Nah, ini anak saya juga. Tapi kan kalau lagi kesel ya, anak ini. Tapi kalau anak saudara berprestasi, juara 1 di kelas, juara 1 main basket, juara 1 renang, wah saudara-saudara itu membawa harum nama sekolah, wah saudara-saudara dipanggil ke sekolah, dipuji-puji sama gurunya, anak ibu. Nah, saudara-saudara begitu pulang, saudara-saudara papanya pulang, anak mama, anak siapa dulu, anak mama. Emang bukan anak bapaknya juga, anak bapaknya saudara-saudara Tuhan ya, saudara juga tahu kalau nggak ada bapaknya anaknya nggak lahir kan. Cuman kan saudara bangga anak mama. Nah saudara-saudara Tuhan lagi kesel. Kenapa? Ini bangsa ya sudah saya pulangkan 18 tahun nggak membangun bait Allah sama sekali. Bangsa ini. Saudara-saudara sebutan bangsa ini kan seperti Tuhan bikin ada jarak ya. Ada jarak. Saya nggak mau dekat-dekat kalian. Ya, saya nggak mau dekat-dekat bangsa ini. Saudara-saudara, mengapa bangsa Yehuda menunda? Apa sih yang mereka menunda, saudara-saudara? Kenapa sampai 18 tahun mereka tunda? Ya, nggak dikerjakan bait Allah, nggak dikerjakan pembangunan bait Allah itu. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, penundaan ini pada satu sisi memiliki alasan yang masuk akal. Kenapa, saudara-saudara? Karena waktu mereka memulai pembangunan bait Allah itu, langsung datang masalah. Masalah apa? Masalah politik. Orang-orang Samaria yang tinggal di dekat mereka sebarkan gosip ke Persia. Ya saudara, gosipnya apa? Itu ya, bangsa yang baru pulang dari pembuangan itu lagi bangun bait Allah loh. Itu tandanya mereka mau makar.
Nah, gosip ini membuat Raja Persia yang tadi mengizinkan pembangunan bait Allah, keluarkan perintah baru, tahan dulu pembangunan bait Allah. Maka saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, sekitar 526 pembangunan bait Allah itu mulai dihentikan. Nah, yang kedua, saudara-saudara, masalah ekonomi. Saudara-saudara, waktu mereka pulang dari pembuangan, mereka kan bukan orang kaya. Sementara bait Allah yang pernah dibangun Salomo itu bait Allah yang besar. Ya, karena didanai oleh negara. Lah, sekarang bisa bayangkan saudara-saudara ya, bangsa yang baru pulang ini disuruh bangun bait Allah, kira-kira bait Allahnya sebesar apa ya? Maka mereka berpikir, mungkin bangun bait Allahnya jangan sekarang ya. Tabung-tabung uang dulu. Kalau dibangun sekarang, nanti hasilnya juga gak maksimal. Ya. Kalau sekarang ya kita juga masih struggle dengan ekonomi kok. Uang belum banyak. Aduh, nanti ya. Nah, saudara-saudara perhatikan baik-baik. Mereka mengatakan, belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Kondisi ekonomi belum kondusif Tuhan. Kondisi politik belum kondusif Tuhan. Ya, kami bukan mau membangun, tapi belum sekarang, nanti. Ya, nanti ada waktunya. Nanti uang kami sudah banyak, kami akan bangun semegah bait Allah Salomo. Nanti kondisi sudah aman, kami akan bangun. Kalau sekarang kondisi belum aman, kondisi politik belum stabil, kondisi ekonomi belum kuat, ya belum sekarang waktunya. Tapi saudara-saudara, ini bukan alasan yang sebenarnya. Kondisi ekonomi, kondisi politik itu bukan alasan yang sebenarnya. Alasan yang sebenarnya mereka menunda pembangunan bait Allah adalah karena fokus mereka sudah bergeser. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat ayat 4. Apa kata Tuhan kepada mereka? Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu ini dipapani dengan baik? Kamu bilang belum waktunya. Oke. Ya, saya pegang kata-katamu, belum waktunya. Lah, sudah waktunya. Saudara, sudah waktunya. Ini rumahmu ini. Ya, rumahmu ini. Kamu waktu datang dari pembuangan, kamu baru bangun rumahmu ini, rumah darurat. Lah, sekarang sudah dipapani dengan baik. Tapi sekarang dia rumahku, reruntuhan. Rumahmu sudah kamu papani dengan baik. Saudara-saudara, kata dipapani dalam bahasa Ibrani itu sefunim, yang artinya dipanelin. Panel, saudara kasih oleh Tuhan ya. Saudara-saudara, hari ini, saudara kasih oleh Tuhan, rumah yang dipanel pun mahal, saudara-saudara ya. Pakai maple wood, saudara-saudara ya. Nah, pakai maple wood, bukan maple syrup ya, saudara. Maple wood. Saudara-saudara, pakai vinil. Mahal, 5 juta semeter. Saudara-saudara, apartemen-apartemen di Jakarta itu cuma kamar utama yang lantainya itu maple. Sisanya tehel. Oleh Tuhan ya. Nah, itu. Kenapa? Maple itu 1 meter 5 juta. Tapi memang saudara-saudara kalau lantai maple itu lebih estetik. Oleh Tuhan ya. Lebih estetik, lebih adem. Nah itu. Maka saudara-saudara hanya kamar utama yang pakai maple. Kalau ada rumah saudara oleh Tuhan semuanya maple, itu rumah mewah saudara oleh Tuhan ya. Apalagi ini di Timur Tengah, kayu mahal. Jadi saudara-saudara, rumah dipapani, saudara-saudara kalau di Indonesia rumah papan itu saudara oleh Tuhan, itu memang rumah darurat saudara oleh Tuhan. Semua papan, nggak ada temboknya. Tapi kalau di Timur Tengah, rumah papan rumah orang kaya. Kenapa saudara-saudara? Karena kalau pakai papan di Timur Tengah itu adem. Saudara-saudara, dipapani menunjukkan bahwa rumah mereka itu bukan rumah seadanya. Ini bukan rumah kelas KPR subsidi, bukan saudara oleh Tuhan. Bukan. Ini sudah rumah mewah. Nah, saudara-saudara ingat baik-baik, 18 tahun yang lalu mereka pulang, saudara-saudara dari pembuangan itu, mereka bangun rumahnya rumah darurat dulu. Setelah 18 tahun sudah dipapani. Interiornya sudah bagus, saudara-saudara Tuhan. Lah, tadi kamu bilang apa? Sekarang belum tiba waktunya. Oke, kata Tuhan, saya pegang kata-katamu. Mari kita lihat rumahmu. Sudah tibakah waktunya bagi kamu untuk mendiami rumahmu yang dipapani dengan baik? Kalau gitu masalahnya apa, saudara-saudara? Ini bukan masalah ekonomi. Ini bukan masalah politik. Ini masalah prioritas. Prioritas. Saudara-saudara, tidak pernah mungkin ada waktu kalau kita tidak memprioritaskan sesuatu. Kita tidak akan pernah ada waktu untuk apa yang tidak kita prioritaskan. Kalau saudara bilang,
Nggak ada waktu, mana mungkin orang nggak ada waktu. Setiap orang dikasih Tuhan 24 jam sehari. Kalau saudara bilang nggak ada waktu, berarti sudah mati. Saudara nggak mungkin nggak ada waktu. Ya saudara-saudara, kita tidak akan pernah ada waktu untuk apa yang tidak kita prioritaskan. Kita akan selalu ada waktu untuk apa yang kita prioritaskan. Jadi saudara-saudara, dalam 24 jam, saudara akan ada waktu untuk apa yang saudara prioritaskan. Tapi saudara tidak akan ada waktu untuk apa yang tidak saudara prioritaskan. Maka masalahnya bukan waktu, masalahnya prioritas. Saudara-saudara, setiap orang pasti punya prioritas. Nggak ada orang nggak punya prioritas. Orang malas pun itu ada prioritasnya, tidur. Saudara-saudara, jangan bilang, oh orang malas nggak ada prioritas pak. Hidupnya tak terjadwal. Enggak, saudara Tuhan. Saudara-saudara kalau minta orang malas bikin jadwal, ada jadwalnya saudara Tuhan. Tapi kalau saudara perhatikan, dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang tidur isinya. Tidak ada orang tak punya prioritas. Tapi tidak semua prioritas itu benar. Saudara-saudara, satu-satunya prioritas yang benar itu adalah memprioritaskan Tuhan. Selain memprioritaskan Tuhan, maka tidak ada prioritas yang benar. Saudara-saudara, kapan prioritas jadi salah? Ketika Tuhan jadi nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ketika hidup kita tidak memprioritaskan Allah, berarti prioritas hidup kita sudah keliru. Saat Allah tidak menjadi yang utama, kita tidak akan ada waktu untuk melakukan kehendaknya. Maka saudara-saudara, banyak orang tidak melakukan kehendak Tuhan, bukan nggak tahu kehendak Tuhan, tahu. Kendalanya apa? Belum tiba waktunya dia bilang. Ya saudara-saudara, kalau saudara perhatikan, banyak orang nggak taat, bukan karena nggak mau taat. Bukan itu dia bilang, bukan nggak mau, bukan. Lakukan firman Tuhan, nggak mau, bukan. Saudara Tuhan, ada sih orang ngomong begitu. Tapi saudara-saudara, kebanyakan orang Kristen itu kalau ditanya, kenapa belum dilakukan? Belum tiba waktunya. Bukan nggak mau, jangan sekarang Pak, ya. Jangan sekarang, ya. Alon-alon asal kelakon, Pak, ya. Slow, Pak, slow, ya. Ya. Slow. Jangan sekarang, Pak, belum tiba waktunya. Saya bukan nggak mau melakukan. Ya, saya bukan nggak tahu, saya tahu. Bukan saya nggak mau melakukan, saya mau. Tapi saudara-saudara, kalimat yang sama akan bergaung terus. Belum tiba waktunya. Saudara-saudara, berapa banyak orang yang berkata belum tiba waktunya untuk melayani. Ya, saudara-saudara. Bukan nggak mau pelayanan, dia bilang, ayo pelayanan. Enggak, saudara itu kayaknya di gereja kayak gini nggak ada kayak gitulah ya. Tapi ditanya, kenapa nggak pelayanan? Belum tiba waktunya Pak. Anak saya masih kecil, saya terlalu sibuk, karir saya belum mapan. Nah, ya saudara-saudara, jadi bukan saya nggak mau pelayanan, saya mau Pak, tapi belum sekarang. Belum sekarang, ya. Saya ini cuma ibu rumah tangga Pak, anak saya masih kecil, ya. Saya ini karyawan Pak, saya masih sibuk. Saya ini karyawan Pak, karir saya belum mapan. Belum tiba waktunya. Saudara-saudara, hal yang sama juga terjadi dalam perpuluhan, bukan? Saudara-saudara, banyak orang Kristen menunda untuk memberikan perpuluhan dengan berbagai alasan. Bukan nggak mau kasih. Alasannya apa? Belum sekarang Pak. Penghasilan belum banyak, pengeluaran masih banyak, ingin menabung, belum menikah. Ya saudara-saudara. Saudara-saudara Tuhan, banyak mahasiswa saudara-saudara Tuhan ya bergumul waktu memberi perpuluhan. Dia bilang apa? Kayaknya belum sekarang deh Pak. Kenapa? Kiriman saya juga sedikit. Kalau saya kasih Pak, jumlahnya juga nggak seberapa. Kiriman saya 900.000. Saya kasih perpuluhan 50.000. Lah, 50.000 untuk apa bagi gereja? Saya nggak kasih juga, gereja nggak ngefek kok. Nanti Pak ya, nanti tunggu Pak, tunggu. Setelah saya lulus, saya jadi GM, saya jadi rektor, saya rapel semuanya Pak. Wah, saudara-saudara ya. Jangan takut Pak, ini 50.000 ini it's nothing. Ya 50.000 kali 12, berapa sih 600.000? Saya kuliah 4 tahun, 2.400.000. Nanti kalau saya sudah kerja Pak, penghasilan pertama saya rapel untuk perpuluhan yang saya tidak berikan selama kuliah. Waduh, saudara-saudara yang kayak saudara Tuhan, ini kayaknya salah kaprah ya. Tuhan bukan mau uang saudara, Tuhan mau tahu hati saudara. Dia nggak masalah dengan 50.000-nya saudara. Saudara jangan pikir kalau saya kasih perpuluhan sama Tuhan, segini doang. Enggak, saudara Tuhan. Saudara pikir Tuhan pemungut cukai. Tuhan saya kasih perpuluhan, segini doang. Miskin banget loh. Saudara-saudara, kayaknya kita salah kaprah ya dengan Tuhan. Tuhan minta, Tuhan bilang berikan perpuluhanmu. Itu bukan karena dia mau uang kita. Untuk apa dia dengan uang kita? Tapi dia mau tahu hati kita.
Dia mau tahu prioritas kita. Ya saudara-saudara, dia mau tahu prioritas kita. Nah saudara kayak saudara Tuhan, tapi kan kita seringkali berpikir, aduh penghasilan belum banyak, pengeluaran sudah banyak, ya belum menikah, butuh nabung. Kalau dikasih pun nggak seberapa, nanti Jo. Kan gitu kan saudara-saudara ya. Ya. Saudara-saudara, seringkali alasannya bukan waktu. Alasannya adalah karena bukan Tuhan lagi yang utama. Bukan Tuhan lagi yang utama. Saudara-saudara kayak saudara Tuhan, inilah letak ironi yang ditegur oleh Nabi Hagai. Engkau bilang gak ada waktu untuk rumahku, tapi kok ada waktu untuk rumahmu ya? Oh iya, rumahmu itu kan kenyamananmu. Tapi kamu ingat gak, rumahku ini mengenai apa? Mengenai kemuliaanku. Rumahku ini harus dibangun, supaya apa? Bangsa-bangsa bisa datang kepadaku. Tapi yang kamu peduli cuma satu, kenyamanan pribadimu. Saudara-saudara, saya sering juga melihat mahasiswa saudara Tuhan ya. Hari Minggu gak ke gereja. Kenapa? Lagi musim ujian Pak. Saya berpikir ini alasan yang absurd. Ke gereja cuma 2 jam, seminggu sekali. Kamu ujian itu sudah disiapkan 1 semester. Masa hanya karena ujian kamu gak ke gereja itu gak masuk akal. Iya Pak, nanti kalau saya ke gereja terdistract Pak, omong kosong. Tapi saudara-saudara banyak mahasiswa. Saudara-saudara, dulu waktu saya kuliah ya, waktu udah ujian-ujian begitu ya, aduh persekutuan sepi. Sepi saudara Tuhan. Kenapa? Ujian lah. Kamu persekutuan juga cuma sejam 2 jam kok. Ya saudara-saudara, jadi apa masalahnya? Ujian bukan, saudara Tuhan. Di balik alasan tidak datang ke gereja waktu ujian itu adalah supaya bisa tetap mempertahankan jam tidur yang sama. Kenapa kamu nggak kurangi jam tidurmu? Iya Pak, kalau saya ke gereja tersita dong waktu belajar saya 2 jam, oke? Kamu tidur berapa jam? 8 jam. Kurangi dong 8 jamnya jadi 6 jam. Jangan dong Pak lah, itu nggak benar saudara Tuhan ya. Kamu nggak bersedia kurangi jam tidurmu 2 jam, tapi kamu sunat jam ke gereja 2 jam. Ya saudara-saudara, kurang cocok khotbah kayak gini waktu mahasiswa lagi libur ya saudara Tuhan ya. Tapi kan itu juga banyak ya saudara Tuhan ya. Saya nggak mau pelayanan, kenapa? Karena masih banyak kesibukan. Loh, saudara-saudara, persoalannya bukan sibuk, prioritas. Saudara-saudara, kita harus hati-hati dengan kenyamanan. Kenyamanan pada dirinya tidak salah. Tetapi kenyamanan membuat kita rentan jatuh dalam ketidaktaatan. Saya ulangi saudara-saudara, tidak ada yang salah dengan kenyamanan. Tidak ada yang salah punya rumah yang nyaman. Tidak ada yang salah punya mobil yang nyaman. Tidak ada yang salah dengan pekerjaan yang nyaman. Tapi kenyamanan rentan membuat kita jatuh dalam ketidaktaatan. Bukan hanya itu, kenyamanan juga membuat kita betah dalam ketidaktaatan. Jadi bukan hanya membuat kita jatuh dalam ketidaktaatan, kenyamanan bisa membuat kita betah dengan ketidaktaatan. Ya saudara-saudara, ya salah satu ilustrasi yang memudahkan saya memahami hal ini saudara-saudara adalah dulu ada seorang pemudi itu rajin persekutuan, rajin ikut pelayanan saudara Tuhan. Tapi dia sudah usia 35, belum menikah, boro-boro menikah, pacar aja belum punya saudara Tuhan. Lalu kemudian dia didekatin sama seorang laki-laki yang tidak Kristen. Baru dia bilang sama pembinanya saudara-saudara ya, Kak boleh nggak saya pacaran sama dia? Kristen nggak? Enggak. Loh kalau kamu tahu Kristen, kenapa mau pacaran dengan dia? Nggak usah takut Kak. Nggak lama kok kami pacarannya. Kan nggak Kristen, nggak sama Pak. Nanti juga putus kok. Kalau kamu tahu bakal nggak lama, kenapa dimulai? Ya lumayan lah Pak, pecah telur. Ya kan ini sudah bertahun-tahun nggak pernah pecah telur ini, masih jomblo terus. Ya kan malu kita. Jadi minimal ya udahlah, walaupun nanti ini nggak jalan, ya setidaknya sudah ada rekor. Pernah pacaran, jangan seperti kita pikir nggak laku-laku ini. Wah, soalnya kok begini motivasi pacaran? Ya itulah Kak, nggak apa-apa. Kita sebentar kok. Ya paling juga 2 bulan 3 bulan nanti kalau udah pasti nggak nyambung lah ini pasti putus. Nggak putus oleh Tuhan. Setahun nggak putus. Wih, ngeri ya, 2 tahun nggak putus. Baru Omina nanya, loh kok nggak putus? Gimana ya Kak? Mau putusin sih, tapi sudah kadung nyaman. Sudah kadung nyaman. Iya Kak, saya waktu itu pikir ya,
Pernah sih berkali-kali saya pikirin, udah hari ini berakhir. Tapi setiap hari ini berakhir, saudara Tuhan tidak jadi berakhir. Lanjut 2 tahun. Dia bilang begini saudara-saudara ya, iya Kak, setiap kali saya mau mengakhiri, saya langsung membayangkan betapa sepi hidup tanpa dia lagi nanti. Wah, mati saya bilang. Mati. Iya, jadi waktu saya mengakhiri, langsung saya ingat warung kaki 5 di mana kami makan berdua, trotoar di mana kami jalan berdua. Waduh, nanti kalau putus kan nggak bisa lagi Pak. Nanti setiap kali lewat jalan trotoar ini nangis. Waktu lewat warung kaki 5 ini nangis. Waduh, sedih kan Pak, karena sudah 2 tahun. Ya sudahlah diterusin. Ya ampun, kamu tahu ini salah, kenapa diterusin? Nyaman. Saudara-saudara, bukan kita tidak tahu itu salah, kita sudah terlalu nyaman untuk berubah. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, apakah saudara sedang menunda taat kepada Allah? Nah, ini poin utama khotbah hari ini saudara-saudara. Apakah saudara sedang menunda taat kepada Allah? Bukan saudara tidak tahu apa yang saudara lakukan, tapi saudara tunda. Nanti, belum sekarang, belum tiba waktunya. Saudara dan saya tidak akan pernah menemukan waktu yang tepat untuk taat kalau pada dasarnya hati kita tidak memprioritaskan Allah. Jadi saudara-saudara, kalau basic hati kita tidak memprioritaskan Allah, maka tidak ada waktu yang tepat untuk taat. Setiap kali disuruh taat, jangan sekarang. Belum tiba waktunya. Nanti bisa kok itu. Saudara-saudara dengarkan kalimat ini ya. Kalau ditanya, kapankah waktu yang tepat untuk taat? Sekarang. Ya saudara-saudara, taat itu nggak boleh tunda-tunda. Sekarang. Maka saya bertanya pada saudara, apa selama ini yang saudara tahu, saudara sedang tidak taat, lalu saudara tunda? Dan saudara coba ingat, pertama kali saudara tunda itu kapan? Kok jadi kepanjangan saudara Tuhan. Kayaknya dulu saya pikir, ya Pak kasih saya waktu. Dan ini sudah bertahun-tahun. Ya saudara-saudara, dulu ada ya satu pemuda itu. Sudah tahu dia dipanggil jadi hamba Tuhan saudara Tuhan. Tapi dia selalu mengatakan, belum sekarang waktunya. Sekarang belum tiba waktunya. Alasannya apa? Belum lulus. Ya wajar lah ya kalau belum lulus. Nanti ya Tuhan kalau kami sudah wisuda. Setelah wisuda belum kerja. Kenapa kalau belum kerja? Nanti orang tua kecewa. Ya, orang tua kecewa. Masa anaknya sudah kuliah 4 tahun, belum kerja, sudah masuk STT. Orang tuanya nanti berpikir, ngapain saya sekolahkan kamu kalau ujungnya kamu jadi pendeta juga. Maka dia bilang, Tuhan kasih saya waktu, kerja dulu. Supaya orang tua saya bisa bahagia. Oke, dan kasih waktu, kerja. Setelah kerja dia bilang, Tuhan kalau saya baru karirnya di level ini, nanti malu masuk STT. Orang bilang saya masuk STT karena kehilangan pekerjaan. Saya kalau masuk STT, Tuhan saya mau bangga. Bilang apa? Saya sudah direktur baru menyerahkan diri jadi hamba Tuhan. Maka dia bilang, Tuhan kasih saya waktu. Nggak jadi direktur lah, jadi GM bolehlah. Nanti setelah jadi GM saya resign. Tuhan. Saudara-saudara setelah dia mulai karir nanjak, Tuhan bilang, oke, sekarang GM. Belum nikah Tuhan. Belum nikah. Loh, kenapa kalau belum nikah? Ya, saya takut nanti kalau saya sudah masuk STT, sulit deketin perempuan. Kan saya boleh kenalan, kerjanya apa Kak? Calon pendeta, langsung kabur perempuannya. Karena takut masa depan yang susah. Ya saudara-saudara, kan enak kalau ngelamar perempuan itu waktu jadi GM, saudara Tuhan ya kan. Kerjanya apa bang? GM. Wah langsung dari calon sampai mertua, saudara Tuhan ya. Langsung approve. Ya, jadi maksudnya gimana? Iya, jadi lamar anaknya waktu jadi GM, habis itu jebak anaknya masuk jadi pendeta, saudara Tuhan. Begini mikirnya ya gitu ya. Oke, saudara-saudara, jadi GM. Lalu nikah, saudara Tuhan. Setelah nikah, wah bertahun-tahun. Saudara-saudara dia bilang, akhirnya saudara-saudara masuk STT orangnya, saudara-saudara ya. Dia bilang, saya masuk setelah anak 2, dia baru masuk STT. Baru dia ingat-ingat kapan Tuhan panggil dia. Kok sudah lama ya? Saya nggak nyangka sejauh ini. Ya, saudara-saudara, dia cerita sama saya. Saya pernah bilang saya sharing sama dia, aduh saya masih muda, masih baru-baru lulus sudah masuk STT begini, saya memang
Berpikir gimana ya, saya bilang. Tapi dia bilang sama saya iri sama kamu. Kalau saya bisa putar waktu, saya mau jadi kayak kamu. Kenapa sekarang saya ini mau bikin paper pun tunggu anak tidur dulu. Karena kalau saya bikin paper anak belum tidur, saya diganggu anak saya. Dia bilang, kamu nggak perlu tunggu anak tidur, bikin paper sampai subuh pun nggak diganggu. Yang kedua, ya usia kayak gini, daya ingat pun sudah tumpul. Wah, saya pikir-pikir itu juga ya. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, itu contoh. Saya mau tanya, saudara sedang menunda nggak untuk taat? Mari kita lihat gambar yang terakhir. Ini adalah gambar dari Martin Niemöller. Saudara-saudara, Martin Niemöller adalah seorang pendeta Lutheran Jerman yang hidup pada masa naiknya rezim Hitler. Saat awal pemerintahan Hitler, ia sebenarnya sudah merasakan ada yang nggak beres dengan rezim ini. Ketidakadilan, kebebasan yang dibungkam, kelompok-kelompok tertentu mulai disingkirkan. Tapi walaupun dia merasa ada yang nggak beres, dia diem. Nah, saudara-saudara, dia berpikir, saya ini pendeta, tugas saya ngurus gereja saja. Soal politik bukan urusan saya. Atau belum sekarang waktunya. Alasan-alasan itu terdengar masuk akal. Pelayanannya bisa jalan, keluarganya aman, hidupnya nyaman. Tetapi pada satu titik dia sadar, Hitler adalah pemerintah yang jahat. Maka dia mulai untuk mengkritik Hitler, saudara-saudara Tuhan. Nah, saudara-saudara, waktu dia baru mulai, sudah telat, saudara-saudara. Kenapa? Hitler sudah kuat. Dia langsung dipenjarakan 7 tahun. Nah, saudara-saudara Tuhan, dia dibebaskan dari penjara karena Hitler kalah dalam Perang Dunia Kedua. Saudara-saudara, setelah dibebaskan dari penjara, Niemöller membuat sebuah kalimat yang sangat terkenal, saudara-saudara, sebuah pengakuan. Dia bilang begini, waktu Nazi datang menyerang kaum komunis, aku diam. Waktu Nazi datang menyerang kaum Yahudi, aku diam. Waktu Nazi datang menyerangku, semua diam. Ya, saudara-saudara, waktu Nazi masih lemah, yang mereka lawan itu komunis di Rusia. Ya udahlah, itu kan orang lain, Rusia. Lalu lama-lama saudara-saudara, Nazi menyerang Yahudi waktu dia makin kuat. Niemöller bilang, itu Yahudi bukan aku, orang Jerman kok. Orang Kristen lagi. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, yang ketiga, waktu Nazi menyerangku, nggak ada yang bertindak, semua diam. Saudara-saudara, jangan nunda. Jangan nunda, saudara yang kasih oleh Tuhan. Taat itu nggak boleh ditunda, harus segera. Saya kutip dari Jonathan Edwards. Dia mengatakan, manfaatkan waktu sekarang tanpa menunda. Setiap kali kamu menunda, semakin banyak waktu terbuang. Dan itu menunjukkan bahwa kamu belum sungguh menyadari betapa berharganya waktu. Jangan menenangkan diri dengan alasan nanti ada saat yang lebih tepat. Gunakan waktumu selagi masih ada di tanganmu. Jadi saudara-saudara, kapan waktu yang tepat untuk taat? Sekarang. Kenapa? Karena nggak tahu besok masih ada waktu atau enggak. Ya saudara-saudara, sekarang. Kalau saudara bilang, besok masih bisa Pak. Nggak tentu, besok masih bisa. Sekarang. Saudara-saudara, kapan waktu yang tepat meninggalkan dosa? Sekarang. Dosa tidak berubah jadi dosa karena jadi besok. Enggak, saudara kasih oleh Tuhan. Dosa akan tetap jadi dosa sampai selama-lamanya. Jadi kalau saudara tanya, kapan Pak waktu yang paling tepat berhenti dari dosa? Now. Ya, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kiranya kita makin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kita menjadi orang-orang yang taat dan tidak menunda-nunda untuk taat kepada Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang kami sudah renungkan. Kami berdoa supaya firman-Mu ini bergema di dalam batin kami. Biarlah Roh Kudus mengingatkan kami, menegur kami, mengkoreksi kami. Sudah lama kami nyaman dengan ketidaktaatan. Biarlah siang hari ini kenyamanan kami diusik oleh Roh Kudus. Supaya kami tidak begini-begini terus. Kami sudah capek ya Tuhan, jadi orang-orang yang tidak taat. Dan kami berdoa supaya Tuhanlah yang menyadarkan kami. Supaya kami berhenti dari ketidaktaatan,
keluar dari kenyamanan dan mengikut Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.